Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi Sobat Guntur FM, bertemu kembali bersama saya Tabi Krisna dalam sajian Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter ya. Wah, kali ini beda banget kalau ngelihat Tami pakai yang satu ini Sobat Guntur, karena sayang banget kalau kecantikannya Tami, kata Shanti, itu ditutupi sama masker ya. Jadi kita tutupi aja deh biar tetap mengutamakan protokol kesehatan, tetap nih menggunakan yang namanya face shield gitu ya. Jadi ada batas dan juga ada jarak antara Tami dan juga narasumbernya. Selamat pagi dulu Tami ucapin buat Sobat Guntur yang sekarang udah joinan di Oke Dok, udah nongkrong karena pengen banget tahu obrolan seru yang bakal kita obrolin hari ini. Dan kita udah kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa sekali Sobat Guntur. Ada siapakah di sini? Ada Mbak Tirsa selaku psikolog ya. Selamat pagi Mbak. Pagi. Wah, narasumbernya nggak mau kalah cantik sama Tami Sobat Guntur. Tami nggak bisa cantik sendirian di sini ya. Di studio 1 ada Santi yang cantik, di sini ada Mbak Tirsa dan juga ada Tami. Oke, tiga-tiganya cewek semua ya Sobat Guntur. Dan kali ini kita ngobrolin tentang anak gadget di era new normal. Wow. Ini dari bahasannya aja udah ngomongin new normal Sobat Guntur. Karena kita masih berperang melawan COVID-19, di mana-mana masih berjuang gitu kan. Semoga sih Sobat Guntur yang ada di rumah dan dimanapun saat ini tetap ya mengutamakan protokol kesehatan. Jangan lupa gunakan masker, kemudian juga hand sanitizer jika tidak ada air yang mengalir di sekitar kalian. Dan yang paling penting adalah jaga jarak aman ya. Jangan berkumpul deh, kalau misalnya nggak perlu, mendingan Sobat Guntur di rumah aja ngedengerin Guntur Radio pastinya ya. Oke, kita ngomongin tentang anak gadget di era new normal gitu Mbak Tirsa ya. Anak gadget, dari namanya aja tuh kayaknya kita, kenapa nih anak dibilang anak gadget? Di sini topiknya asik ya untuk dibahas ya, apalagi untuk orang tua ya Mbak Tirsa ya. Betul. Dengan topik anak gadget itu kan di era sekarang aja yang bukan new normal aja, sekarang anak sudah fokusnya ke gadget gitu ya. Nah di new normal ini apalagi karena sekolah pada ditutup dulu karena menghindari penyebaran COVID terlalu dalam gitu, sehingga anak pasti diusahakan atau diminta untuk bisa menggunakan alat-alat elektronik ya, terutama gadget itu tadi untuk menerima informasi-informasi dari pembelajaran sekolahnya gitu. Nah, tetapi yang mau dibahas di sini adalah yang mana gadget ini tidak menjadi suatu masalah pada anak-anak, di taraf anak-anak maupun anak yang sudah sekolah gitu. Anak-anak maksudnya anak-anak prasekolah dan anak-anak yang sudah sekolah gitu. Nah, bagaimana caranya, lalu sebaiknya harus seperti apa untuk orang tuanya membatasi perilaku anak yang cenderung gadget itu tadi. Oke. Wah, itu dia ya kenapa disebutnya anak gadget Sobat Guntur, karena fenomena yang ada di masyarakat sekarang ini Sobat Guntur, jangankan sekarang ini ya, karena pandemi COVID-19 kita masih berbicara tentang si koronces ini ya Sobat Guntur. Dulu-dulu aja di saat belum ada corona, di saat belum dilanda pandemi, kita semua udah tahu kalau anak-anak tuh sudah meninggalkan mainan-mainan tradisional gitu ya Dok ya. Kayak misalnya dulu mungkin di zamannya Tami, di zamannya Shanti tuh kita masih kenal main-main yang jengkal, kemudian main karet, main congklak, bekel dan lain-lain. Kalau sekarang anak-anak mengenal tapi dalam bentuk digital. Ya, mereka tuh mengenal di aplikasi seperti itu kan, bukan yang langsung bermain. Jadi yang bermain hanya jarinya aja. Olahraga jari mereka ya. Kalau kita enggak, kita benar-benar olahraga yang full body gitu kan. Oke, tapi kalau ngomongin tentang anak ya, Mbak Tirsa ya, anak itu kan punya golden periodnya sendiri. Nah, kira-kira golden period dari anak ini berapa sih, usia berapa, dan apa itu sebenarnya Mbak Tirsa? Golden period itu dari usia lahir sampai usia 5 tahun ya, yang mana disebut dengan periode kritis. Jadi anak-anak itu di periode kritis ini menyerap semua informasi yang dia peroleh dari lingkungan sekitarnya gitu. Jadi orang tua harus mendampingi betul anak-anak di masa 5 tahun, di awal 5 tahun itu gitu, supaya dia menjadi anak yang dalam tanda kutip sesuai harapan orang tua gitu. Betul. Yang mana stimulasinya tepat gitu ya, dan dia bisa berkembang menjadi anak normal pada umumnya
sesuai dengan usia sebayanya gitu. Oke, jadi periode 5 tahun itu dari umur 1 sampai umur 5 gitu, dari Mbak? lahir. Dari lahir. Oh ya, dari 0 ya sampai umur 5 tahun. Di sana fase yang benar-benar anak itu apa ya, bisa dikatakan pembentukan karakter anak mungkin di sana Iya, ya, Mbak betul, Tirsa ya. betul. Dan stimulasinya untuk ini tumbuh kembangnya. Bagaimana tumbuh kembang secara kecerdasan, Ya. bagaimana secara sensori integrasi artinya keseluruhan ini tumbuh kembangnya dari motorik halusnya, motorik kasarnya, pengembangan bahasa itu. Jadi sampai sosial juga gitu. Oke, jadi benar-benar dibentuk Iya. dari segala lini itu di golden period ini ya, Mbak betul. Tirsa ya. Tapi bagaimana jadinya di golden period? Soalnya kami juga menemui beberapa kasus, Mbak Tirsa, ketika mereka ada di usia 0 sampai 5 tahun, kemudian orang tuanya sibuk, Sobat Guntur, kemudian tidak ada yang menjaga di rumah, hanya bersama mungkin baby sisternya atau nanny-nya saja ya. Kemudian orang tuanya agar anaknya tidak rewel, udah deh kasih gadget aja deh gitu. Entah itu berbentuk, mungkin sekarang udah banyak ya model-model seperti notebook kecil, kemudian iPad gitu kan. Atau bahkan gadget yang benar-benar smartphone, yang notabene kayaknya anak tuh sebenarnya belum ngerti itu untuk apa. Kemudian juga fungsi lainnya apa selain ya memang cari YouTube, kemudian game gitu ya. Di sana gimana nih Mbak, kalau misalnya anak justru kecanduan gadgetnya di usia-usia golden period ini? Nah itu dia. Jadi kan dampaknya kan cukup negatif pada anak-anak yang di bawah 5 tahun itu sudah edik dengan gadget gitu ya. Yang mana dampaknya bisa gangguan, jadi cenderung gangguan pemusatan perhatian. Jadi dia cenderung fokusnya pada handphone. Nah anak-anak biasanya diberikan handphone di usia 1 tahun misalnya, yang mereka harus duduk misalnya untuk memberi makan, dia harus duduk, dia dikasih gadget supaya dia mau diam gitu ya. Nah kalau itu ada batasan waktunya misalnya kurang dari 30 menit dan itu diberikan dalam 1 hari 1 sampai 2 kali saja, itu dalam batas normal gitu. Tetapi kalau, dan itu perlu pendampingan juga, jangan sampai dilepas anaknya untuk bebas melihat apapun yang ada di YouTube, karena itu kurang baik pada tumbuh kembang anak, terutama pada anak-anak yang mulai belajar bahasa, yang mana di usia 1 tahun itu kan mereka sudah pengembangan bahasa ya, mulai mengenal mamanya, papanya gitu. Dan di YouTube kadang-kadang bahasanya kan campur-campur. Nah, bisa jadi itu salah satu kendala kenapa anak menjadi speech delay. Nah, bisa menjadi satu kendala kenapa anak itu bisa jadi anak yang ADHD. ADHD adalah attention deficit hyperactive disorder. Jadi atensinya bermasalah dan dia ada hiperaktifnya juga gitu. Nah, itu menjadi salah satu faktornya juga penggunaan gadget berlebihan gitu. Itu bahayanya di sana. Bahayanya di sana ya, itu dampak negatif ya. Dampak negatifnya, Mbak ya. Wah, ternyata selain dari dampak negatif yang itu yang ekstrimnya, yang nggak ekstrimnya ya mungkin dia akan menolak interaksi sosialnya gitu. Dia lebih fokus pada apa yang dia sukai gitu ya. Terus dia ada gangguan mungkin di matanya gitu, secara fisik dia pasti akan ada masalah juga, karena nggak baik juga terlalu lama di gadget itu. Mata pasti akan bermasalah juga. Iya gitu. betul. Banyak sekali sebenarnya dampak negatif, kemudian juga pastinya ada dampak positif ya. Dampak negatif nih, Mbak, kalau kita berbicara yang negatif-negatif deh dulu sebelum kita dikasih seneng gitu ya. Kalau negatifnya, bisa nggak sih itu jadi salah satu alasan seorang anak itu menjadi introvert, ya kan? Karena apa ya? Karena dia ya cuman bisa di layar aja gitu kan, cuman bisa berhadapan dengan dunia yang maya. Jadi nggak bisa kalau tiba-tiba dilepas disuruh ke sekolah gitu. Kayaknya tuh takut aja ngelihat orang. Itu bisa jadi juga bisa alasan jadi, kan ya? Bisa Mbak jadi. ya? Ya, introvert bisa jadi terjadi pada anak-anak yang fokus pada gadget saja, karena kan dia jarang untuk berinteraksi sosial, terus dia dibiarkan sama orang tuanya untuk mengeksplor sendiri yang ada di gadget itu gitu. Nah, yang mana seharusnya atau sebaiknya ya anak ketika main gadget tuh orang tua mendampingi gitu, Seharusnya mendampingi apa itu dek misalnya. Jadi dia bisa melihat, oh mamaku
aku bilang ini apa gitu, dia juga mendengarkan, oh itu hewan apa gitu ya. Jadi anak juga bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tua. Tapi ketika dia dibiarkan melihat gadget sendiri, berarti kan dia fokus pada dunia dia sendiri gitu. Iya, betul. Dia tidak fokus pada dunia nyata, dimana orang-orang itu sebenarnya mereka interaksi sosial loh gitu, bukan yang lewat gadget aja gitu. Oke. Itu untuk pengaruh-pengaruh negatif ya, atau dampak-dampak negatif gitu kan Mbak ya, dari penggunaan gadget. Gimana kalau pengaruh positifnya nih Mbak? Pastinya ada juga dong ya. Ada, iya. Pengaruh positifnya ketika pemilihan-pemilihan yang ditonton itu baik gitu ya, dan didampingi, tentunya sebenarnya anak bisa menjadi lebih kreatif gitu ya. Mana kadang-kadang YouTube itu kan ada yang pembuatan kreativitas tertentu gitu ya, yang bisa dilihat pada anak itu pun tidak juga di usia 3 tahun ke bawah gitu ya, karena dia kan belum ngerti apa-apa gitu. Nah sebaiknya penggunaan gadget itu ya di atas 3 tahun, yang mana anak sudah bisa bahasa, yang ya oke, kalau lagu-lagu nyanyi-nyanyi, tapi orang tua tetap harus ikut joget, ikut nyanyi, supaya anaknya ngerti, oh ini lagunya seperti ini gitu. Tidak anak dibiarkan, anak juga begini juga kadang-kadang dia merekam apa yang dia lihat aja gitu, nggak tahu itu isinya apa, nggak tahu itu bahasa dan artinya apa gitu ya, itu direkam, sehingga itulah menjadi penyebabnya. Nah positifnya ya menjadi kreatif, anaknya jadi kreatif gitu ya, ketika dia eksplor hal-hal yang baik gitu, positif gitu. Selain itu menarik juga ya, itu kan gadget itu kan menarik gitu ya, betul. Sehingga anak itu lebih suka mencari tahu semua lewat gadget itu tadi gitu. Itu positifnya. Untuk anak usia sekolah, tentunya anak lebih kayak student center ya ketika menjadi anak gadget. Karena apa? Tidak perlu mendengarkan gurunya terus gitu. Betul. Jadi harus cari semua informasi itu lewat gadget itu tadi gitu ya. Mana ada tugas-tugas, dia harus cari dari itu. Nah itu positifnya. Tetapi perlu juga orang tua harus melihat, harus ngecek gitu ya, ini anak saya ngerjain apa ya, betul nggak yang dicari ini sesuai atau tidak gitu. Harus dicek juga supaya tidak sampai ke hal-hal yang kurang baik tadi. Yang kurang baik, betul. Harus tetap dalam pengawasan orang tua ya, Mbak Tirsa. Oke, itu kalau kita ngobrolin tentang gadget, pengaruh gadget di golden periodnya anak-anak gitu kan. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang, ya anak-anak sekolah Mbak Tirsa, udah mulai ngerti nih mereka harus cari apa, mereka harus belajar apa, terus carinya di mana. Kalau anak-anak kecil kayaknya kan harus dicariin ya, karena mereka belum bisa baca tulis gitu kan, biasanya cuma nonton aja, jadi harus dicariin di YouTube atau misalnya di media sosial lainnya. Tapi kalau anak-anak yang usia sekolah rasanya sudah bisa untuk mencari sendiri apa yang mereka mau, kemudian juga sudah tahu apa yang harus mereka cari, udah ngerti, udah belajar ngerti. Gimana sih cara atau apa ya, gimana nih sebaiknya kita menyikapi penggunaan gadget ini? Untuk anak-anak dulu deh, usia sekolah. Anak-anak usia sekolah, penggunaan gadget dikatakan wajar ketika penggunaannya memang pada saat dia mencari informasi tertentu tentang konteks pembelajaran sekolahnya gitu ya. Nah itu, jadi orang tua tetap harus lihatin gitu ya, bukannya harus mendampingi terus, tetapi dia harus kontrol gitu, kontrol anaknya ngerjainnya sampai berapa jam gitu ya, karena penggunaan gadget terlalu lama kan juga nggak bagus untuk matanya gitu ya. Nah itu, jadi harus ada controlling juga di sana, yang mana orang tua harus tahu apa yang dikerjakan oleh anak, lalu juga pembatasan waktu gitu ya, yang sesuai pada usianya dia. Usia anak-anak sekolah SD misalnya ya paling tidak 30 sampai 45 menit sekali penggunaan gitu. Oke, 30 sampai 45 menit aja ya. Oke. Nah, setelah itu stop gitu ya. Stop. Mungkin misalnya sore mau main lagi boleh lah. Ya 2 kali juga sih dalam sehari untuk penggunaan gadget ya, dia tidak terlalu sering juga gitu. Karena kalau udah terlalu sering dan menjadi adiksi, maka itu menjadi masalah yang mana anak perlu untuk diterapi. Oke, itu sampai ada perlu terapinya ya dok? Karena anak terbiasa menggunakan gadget itu pasti ketika kita ambil dia marah, emosinya tidak bagus gitu ya, pasti emosinya nggak stabil gitu.
Lalu juga bisa jadi mengganggu aktivitas yang lain, disuruh mandi nggak mau, disuruh makan nggak mau gitu. Nah, itu kan sangat mengganggu sekali. Atau mungkin curi-curi waktu atau berbohong pada orang tuanya untuk bisa mendapatkan gadget gitu. Iya, betul. Nah, itu yang bahaya untuk anak-anak usia sekolah ya sampai remaja. Wah. Ternyata dampaknya tuh nggak bisa main-main ya, Mbak Tirsa ya. Bahkan bisa mengganggu secara emosi. Mungkin mereka sudah mulai mengerti karena mereka sudah paham ya kan bahwa gadget itu asik sih sebenarnya. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, gadget itu asik ya sebenarnya ya, Mbak Tirsa ya. Tapi kita juga bisa terjerumus karena banyak sekali. Jangankan deh usia anak-anak ya, usia-usia kayak kita aja tuh rasanya kayak kalau nggak pegang gadget atau kalau misalnya nggak ada kuota, lagi HP-nya mati, lowbat, itu rasanya kayak aduh gimana nih HP-nya gitu ya, bingung sendiri kan. Itu tuh udah bentuk kecanduan nggak sih sebenarnya Mbak Tirsa? Kalau usia dewasa ya? Iya, kita berbicara dari remaja ke dewasa deh. Bisa jadi, karena misalnya dikatakan kecanduan, misalnya mau mandi, antar dulu deh, mau lihat HP dulu gitu. Terus akhirnya lupa mau mandi, ya kan? Kelupaan gitu kan. Kelupaan. Itu kan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Iya. Nah, tapi untuk orang dewasa mestinya sudah sadar diri, oh saya harus kontrol nih ketika saya sudah sampai kayak gini gitu. Itu jadi orang dewasa kan sudah bisa berpikir lebih kompleks atau berpikir lebih panjang jangka waktunya. Oh ya, saya udah terlalu banyak nih untuk nonton seperti ini, atau saya udah terlalu banyak pegang handphone, jangan kegiatan yang lain saya abaikan dulu gitu. Nah, itu bedanya kalau orang-orang dewasa sudah mulai ngerti kan gitu. Tapi juga mesti diingatkan kadang-kadang ya, orang sekitarnya supaya nggak kebablasan gitu. Oke, tapi bagaimana dengan new normal ini, Mbak Tirsa? Di new normal kita dituntut untuk anak-anak kelas online gitu ya, dari jam 8 misalnya sampai jam 10 gitu. Tapi nggak tahu sih sampai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa untuk kelas online yang sekarang lagi diterapkan di masyarakat atau di anak-anak. Tapi kayaknya mungkin satu kelas itu 40 menit ya, 30 sampai 45 menit seperti yang Mbak Tirsa bilang. Akan tetapi itu kan dilakukan setiap hari, Mbak Tirsa, dalam artian hari Senin sampai Jumat mereka diharuskan menggunakan baju seragam, kemudian dengan ikat rambut, ya seperti layaknya kita sekolah, tapi hanya di depan komputer saja atau di depan laptop saja gitu kan. Itu bisa jadi nggak sih membentuk kebiasaan anak untuk selalu menatap layar gitu. Itu bisa jadi pembentukan ini nggak sih, kebiasaan kan sebenarnya kan? Iya, ada dampak positif, ada negatifnya tentunya ya. Setiap aktivitas yang diterapkan pasti ada positifnya, ada negatifnya gitu ya. Anak terlalu sering menggunakan gadget karena keperluan sekolah, tentunya dia akan pastinya dia akan lebih suka menatap layar gitu. Betul. Tapi diimbangi juga pada aktivitas lain gitu. Kalau pada anak-anak usia sekolah sebaiknya diimbangi dengan aktivitas lain, contohnya seperti olahraga gitu ya. Jadi itu ya tetap ada interaksi sosialnya, tetap ada mengembangkan hobi dan bakat minatnya gitu. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi kalau seandainya dia sehari-hari sudah menatap layar untuk belajar dan sekolah, tapi dia tetap harus ada aktivitas lain supaya anaknya tidak jenuh. Menatap layar terus kan juga jenuh gitu ya. Sakit juga matanya untuk harus ngeliatin tugas-tugas yang harus dikerjakan gitu. Nah, sehingga orang tuanya mesti mengimbangi nih, ayo Kak coba ikut aktivitas yang kamu suka apa gitu. Misalnya suka renang ikutin gitu. Tetap ada aktivitas tambahan supaya itu seimbang gitu ya. Seimbang ya, nggak benar-benar hanya menatap layar saja, hanya di depan handphone saja gitu ya. Oke, berarti di new normal ini sebenarnya kalau dikatakan bisa atau enggak membuat kebiasaan anak yang dulunya mungkin aja kan ada di antara anak-anak yang sekarang sedang belajar di rumah dengan online, dengan daring, via daring ini, bisa aja dulunya dia emang aduh enggak deh, antipati deh sama gadget mah, aku nggak mau main gadget. Tapi tiba-tiba ketika dihadapkan dengan situasi corona seperti ini, pandemi seperti ini, mau nggak mau dia emang harus belajar untuk menatap layar gitu kan, via entah itu via online atau misalnya memang ada tugas yang mengharuskan dia mencari di internet karena ya sumbernya hanya internet dan orang tua. Ketika orang tua memang tidak bisa mendampingi, sudah pasti internet gitu ya Mbak Tirsa ya. Betul. Ya itu kan
Sebenarnya bagus juga untuk anak bisa belajar dunia elektronik lebih gitu ya, karena di semakin tahun akan semakin lebih canggih gitu sepertinya. Jadi anak juga mesti belajar gitu, tapi ya dilihat lagi, kira-kira dilihat anaknya sudah mulai adiksi nih, sudah mulai kecanduan dengan gadget, nah itu mesti di stop gitu supaya tidak berlanjut ke depannya yang kurang baik gitu tadi. Gitu. Jadi anak yang tidak bisa awalnya menjadi bisa itu kan bagus banget ya, satu hal yang positif buat dia supaya dia bisa belajar lebih dari yang sebelumnya gitu. Oke. Ya, memang mempelajari sesuatu yang baru ya, yang dulunya mungkin emang bener-bener nggak mau banget karena ngerasa kayak udah nyaman aja, sore-sore mainnya sama teman-teman, udah dipanggil di kompleks gitu kan. Habis itu pulang udah capek, mandi, makan, udah deh tidur, istirahat atau mungkin mau belajar sedikit selesai gitu kan. Tapi sekarang tuh anak-anak kayaknya udah mulai bosen juga ya, Mbak Tirsa ya. Kita ngerasa jangankan deh anak-anak yang memang mereka cuman dunianya sempit gitu, sedangkan kita yang orang dewasa yang dunianya harus kerjaan, kemudian ada urusan lain-lain, itu aja bosan kan, diam di rumah ya kan. Betul. Mau nggak mau yang dimainkan hanya gadget. Kebetulan Tami itu sempat membaca beberapa artikel yang bilang bahwa ketika masa karantina ini, bukan karantina ya, pandemi ini tuh hampir semua orang tingkat penggunaan gadget dan pembelian kuotanya itu meningkat pesat ya. Karena emang segala lini itu butuh online sih sekarang ya. Jadi kayaknya provider Indonesia lagi bener-bener berjaya banget. Bukan Indonesia aja, kayaknya internasional semuanya emang lagi berjaya banget ya. Tapi itu juga jadi salah satu dampak negatif nggak sih Mbak Tirsa? Karena kayak orang tua yang notabene tidak melek teknologi, ya kan? Ada beberapa mungkin orang tua yang memang bisa dikatakan ya memang udah dari dulunya tahu gitu, apalagi papa mama muda ya udah gampang deh nih, udah tahu banget. Tapi kalau misalnya ngobrolin tentang yang tidak melek teknologi gitu kan, kita masih punya beberapa orang juga yang masih kayak aduh ini WA gimana caranya, ini terus disuruh screenshot itu apa, masih ada yang kayak gitu ya Mbak Tirsa. Nah, menanggapi hal ini gimana nih Mbak Tirsa? Ya mesti belajar ya, karena dunia menuntut kita untuk bisa gitu. Jadi ya mesti belajar dikit-dikit bagaimana cara-cara yang biasa digunakan gitu. Apalagi WhatsApp itu kan biasa digunakan ya itu mesti belajar. Jadi orang itu selalu harus belajar gitu, menghadapi segala situasi itu mesti harus selalu belajar gitu. Di masa new normalnya kita juga harus belajar banyak gitu kan. Yang mana kita belajar nggak cuma gadget, mungkin kita akan belajar yang namanya bagaimana kita mengontrol diri untuk sering-sering pergi. Ini sekarang kita kan nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Betul. Jadi semua situasi ini kita mesti belajar banyak hal gitu. Oke, kuncinya adalah belajar ya Mbak Tirsa ya. Ada banyak banget cara untuk kita belajar. Sobat Guntur mungkin aja di antara kalian adalah orang tua yang bisa dikatakan tidak melek teknologi ya. Bukan tidak melek karena tidak mau, tidak bisa, tapi mungkin tidak mau belajar ya. Jadi mungkin Sobat Guntur yang ada di rumah, mari kita belajar bersama ya. Barengan sama anak-anak juga, anak-anak belajar di rumah, orang tua juga bisa mendampingi dengan belajar di rumah. Oke, 30 menit sudah kita berbincang Sobat Guntur di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Kita akan lanjutkan lagi nanti pembicaraan kita tentang anak gadget di era new normal ya. Dan Sobat Guntur juga bisa joinan nanti di 23455, tapi setelah beberapa jeda iklan yang akan lewat berikut ini. Kembali kepada rekan Shanti, silakan.